Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah pengajian Ahad yang berbahagia, alhamdulillah kita pada hari ini telah dapat menyisihkan waktu menghadiri tempat pengajian dan waktu diadakan masjid ini. Mudah-mudahan kita bertambah hari, bertambah ilmunya, dan juga bertambah peningkatan ketakwaannya. Materi dalam pagi ini adalah pengulangan yang juga pernah saya sampaikan, untuk makna silaturahmi, untuk menyegarkan kembali bagaimana pengertian silaturahmi atau silaturahim. Untuk penyebutannya silaturahim boleh, silaturahmi boleh. Maksudnya secara bahasa tidak salah. Memang kalau diukur dengan bahasa Sunda banyak juga yang salah pelafalan bahasa Arab. Umpamanya wakaf, bukan wakaf, wakof bahasa Arab bukan wakaf. Tapi kadang-kadang kita jadi wakaf, padahal wakof bukan wakaf. Silaturahmi kita kadang diartikan dengan artian saling memaafkan, anjang sono atau anjang sono atau saling berkunjung, itu arti silaturahmi di kita. Padahal anjang sono bahasa Arabnya ziarah, di anjang sono bahasa Arabnya ziarah. Salaman, bersalam-salaman bahasa Arabnya musofahah, minta maaf bahasa Arabnya istighfar atau tolabul afi untuk sesama manusia. Jadi sepertinya kurang pas, kurang tepat kalau silaturahmi diartikan anjang sono atau saling memaafkan. Para ulama mendefinisikan silaturahmi ialah wa isolu ma'amkana minal khawari wadakuma ma'amkana anisyari. Silaturahmi ialah menyambungkan, memperkuat, mengamalkan sedapat mungkin dari kebaikan dan menolak sedapat mungkin dari kejahatan. Itulah definisi silaturahmi. Mengingat arti sila artinya menyambungkan, menghubungkan, arahmi artinya kasih sayang, kadiri bingkanya. Berarti silaturahmi itu memperkuat tali persaudaraan di antara kita, agar di antara kita tetap ada benang merah silaturahmi, saling memperhatikan, saling menyayangi. Itulah arti silaturahmi. Mengapa perlu silaturahmi? Mengingat manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Jangankan yang miskin, yang kaya saja tidak bisa hidup sendiri. Jangankan rakyat, pejabat pun tidak bisa hidup sendiri. Bertambah kaya, bertambah banyak membutuhkan bantuan yang miskin. Bertambah tinggi pangkat dan jabatan, bertambah banyak juga mendapatkan suara dari manusia. Jangankan hal-hal yang bisa membangun bangsa negara, bisa sampaikan nyamal wae bisa persorangan. Ada berapa rukun nyamal? 7 rukun nyamal. Buya, gula, terasi, cabai, soe, mutu, cai, 7. Untuk menyiapkan 7 rukun nyamal, 1 saja garam, silakan olah dengan tangan kita sendiri sampai tidak mungkin. Pergi ke laut, jangan naik kendaraan, jalan kaki, bawa bahan garam, olah sendiri tidak mungkin.
itu untuk satu saja garap, apalagi yang lainnya. Itulah manusia. Tetapi binatang yang tidak punya akal ternyata bisa hidup sendiri. Silahkan lepaskan ayam, kambing, kerbau, jangan beri makan, bisa bertahan hidup. Manusia silahkan lepaskan di hutan seorang, nanti pulang lagi karena mau makan. Padahal punya akal, tapi tidak bersyukur. Itulah karena manusia makhluk sosial. Oleh karena itu, maka perlu ada benang merah di antara kita. Yang kaya pasti butuh bantuan yang miskin. Yang miskin butuh uluran tangan dan kasih sayang yang kaya. Pejabat butuh ketaatan dari rakyat, rakyat pun butuh kasih sayang pejabat. Nah, itulah ar-rahmi. Disebut silaturahmi menyambungkan karena ada dua tahap ar-rahmi, dua tahap kasih sayang itu. Pertama ada kasih sayang, di mana kasih sayang itu langsung anugerah dari Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Seperti ibu mencintai anaknya sendiri, kalau masih dalam kandungan, belum lahir, tapi cukup perhatian, memeriksa anak ke dokter, kemudian menjaga gerakan agar tidak mengganggu anak, sudah cukup perhatian, didiknya ke anak. Dari mana kasih sayang itu? Cuma anugerah dari Allah. Di saat melahirkan, padahal begitu berat perjuangannya, mules walasanja, kuyang geti, sampai berapa hari untuk melahirkan. Begitu brol budak lahir, cerik, alhamdulillah budak kesal, kulina meritajau budak kesal. Ada Indonesia keluar berwalasanja, tidak. Allah mengalihkan perhatian dari gawat tegang diri penuh kasih sayang. Itulah kasih sayang anugerah dari Allah. Terus sampai melahirkan juga bayi tetap kuat kasih sayang ibu terhadap anaknya. Itu pun anugerah dari Allah. Kalau umpamanya bayi tidur dari pagi sampai sore, senang ibunya. Bagai budak meniti berat pegawaian beres senang. Cobian di seumur 20 tahun sare disuruh ke sore seblok enak mau lores ke gawe dulu mah aku membudak sare enak dicarekan. Dulu bisa memberi makan sirikna dari bobal-bobal pamong sakit dari pamong berdari. Andai anak bayi kurang makanya langsung bertanya ke dokter. Dia pun anak kirang tua mana. Terus diwala-wala. Ayo gede umur 15 tahun dahar 5 kali ngebasok terus kali carekan ayo namanya. Baca nah makin diwara rawo. Ayo rawo carekan. Nah itulah bukti ada putus ar-rahmi yang tadi. Nah untuk di saudara-saudara tetap masih butuh kasihan ibu dan bapak. Bagaimana usahakan dengan tangan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Dulu langsung anugerah dari Allah. Sekarang silahkan usahakan dengan usaha kamu sendiri agar ibu dan bapak tetap penuh kasih sayang. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik, rajin, taat, hormat, tidak akan putus. Tapi sekarang karena ada daya tarik akhlak yang baik pada diri anak itu. Itulah yang disebut isolu mangkan fari wadat umma amkana anusyati. Dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man ahabba an yusaqallahu fi rizqihi wa yunsalu fi asri falyasir rahimahu. Siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka usahakan dengan silaturahmi. Nah itu diantaranya targhib dari Nabi. Tentu saja kalau diartikan anjang sono betul juga nganjaran terhadap tetangga siapa, betul juga alir kue apa keluar. Nah itu betul banyak rezeki. Tapi jangan terus isuk banyak beli pakai temannya di bosan saya pengen nyaman, berarti kurang kuat. Kalau diartikan hanya anjang sono saja.
Panjang umur bukan berarti jadi berusia ratusan tahun. Panjang umur dengan penuh berkah, bukan sekedar panjang umur. Ada mau panjang umur katanya di sini dalam artian amalnya, dikenang perjuangannya. Seperti pada sahabat yang dulu umurnya 60-70 tahun, tapi perjuangannya dikenang terus. Itulah panjang umurnya. Jadi dalam arti panjang amal solehnya dikenang oleh umat dan masyarakat. Kemudian inti silaturahmi. Dalam hadis dinyatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila alladzi idza qata'a rahimuhu wa salaha. Tidak termasuk silaturahmi yang saling membalas, yang saling mengirim. Tapi yang dimaksud dengan silaturahmi ialah yang apabila telah putus kasihnya, dia berupaya untuk menyambungkannya kembali. Itulah yang lebih kuat arti silaturahmi, tidak sekadar anjang sono. Jadi dalam sini ditekankan tidak terhitung silaturahmi yang saling membalas. Ngirim tahu, pulang tempe, barter sama bukan silaturahmi. Kirim pulang ini bukan salah juga, tapi tidak termasuk inti silaturahmi. Silaturahmi ya apabila telah putus kesan, usahakan agar nyambung kembali, usahakan agar kuat kembali. Karenanya Nabi menyatakan sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilaika wa qulil haqqo walau ala nafsika. Sabda Nabi, sil man qata'aka, hubungi orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa ahsin ila man asa'a ilaika, berbuat baiklah pada orang yang berbuat salah kepadamu. Katakanlah yang hak itu hak walau merugikan diri kamu sendiri. Itu lebih jauh Nabi menjalankan seperti itu. Jadi kalau anjang sono dan sahabat-sahabat itu hal yang wajar. Jangankan orang yang beragama, yang kafir juga bisa menjaga itu. Tapi yang lebih baik ialah mampu menyambungkan kembali yang telah putus. Andai orang lain memutuskan, kita usahakan menyambungkannya kembali dan siap untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepadamu. Dan di hadis lain, akti manhramaka, beri orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Itulah arti silaturahmi yang lebih kuatnya. Dan katakanlah yang hak itu hak walau itu merugikan diri sendiri. Yang benar katakanlah benar walau merugikan diri kamu sendiri. Itu lebih jauhnya perintah agama tentang silaturahmi. Di kita memang sudah terhitung kurang silaturahmi itu, dan lebih banyak tindakan-tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sampai orang tua tega membunuh anaknya sendiri, anak tega membunuh orang tuanya, suami membunuh istrinya, istri membakar suaminya. Itu untuk ukuran di kita. Mengapa sampai tidak ada silaturahmi? Pantas yang sudah tidak ada iman di hatinya. Allah menyatakan walladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh dan kami tanamkan rasa cinta di hatinya. Berarti untuk menyuburkan rasa cinta dan sayang, perkuat imannya, perkuat amal solehnya, insya Allah rasa cinta akan kuat. Jangankan kepada sesama, jangankan kepada keluarga, kepada sesama manusia atau kepada binatang sekalipun, agama menuntut agar penuh kasih sayang kepada binatang. Sampai ada target memberi makan binatang pun nyatakan sebagai sodako. Maraban hayam, japati, uci, anjing
itu pun dinyatakan sebagai sedekah. Bahkan ada kasus seorang perempuan yang mengurung kucing, tidak dikeluarkan, tidak diberi makan, sampai kucing itu mati. Nah, dengan kematian kucing itu kata Nabi, dia berhak untuk masuk neraka. Padahal hanya terhadap kucing, bukan beri keucingan sampai kucing meninggal begitu mati dengan perbuatan dia. Sebaliknya, seseorang kami nyatakan ahli surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Anjing terus berputar di sekitar kolam, mau masuk nggak mungkin, kemudian ya mau minum langsung tidak sampai. Ada orang melihat sepertinya dia mau minum, ya diambilkan air, berikan untuk minum anjing, karena dia layak pantas masuk surga. Itu kasih sayang terhadap anjing sekalipun. Di kita terhitung sudah rusak sekali, pantas karena hatinya tidak tersentuh dengan iman. Yang kasar, yang galak, yang kejam itu adalah hati. Hatinya tidak tersentuh iman, pantas seperti itu. Itu untuk ukuran di kita. Kemudian an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arjaqakum wa innallaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man ahabba paman atahu faqad ahabbahu paman atahu din faqad ahabbahu walladzi nafsi biyadihi la yaslamu abdun hatta yaslama qalbuhu wa lisanuhu wa la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawaikahu. Qultu ya Rasulullah wa ma bawaikuhu wala ghusluhu auduluhu. Sabda Nabi, Allah telah membagi di antara kamu akhlak kamu seperti Allah membagi di antara kamu rezeki kamu. Harta, rezeki, kekayaan tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cukup, ada yang sangat kurang sekali. Itu ukuran harta. Akhlak juga Allah membaginya. Maksudnya adanya kasar, tapi dia murah. Ada yang kasar, tapi dermawan. Sekurang ayano hamur bacot, tapi murah concor. Aya anu mahal, aya anu murah bacot, mahal concor. Gawe nyata wae merek ala deui. Aya oge meninggalkan merek getol. Ya Allah membagi-bagi akhlak itu. Ada yang kadang pembawaannya kasar, yang kadang pembawaannya halus, ada yang memang penuh kasih sayang. Memang begitulah Allah membagi akhlak seperti Allah membagi rezeki. Berarti kita harus maklum. Nah, yang kasar itu pantas dia seperti itu. Seperti bahasa saja beda. Bahasa Bandung, bahasa Sunda, bahasa Cianjur, bahasa Banten beda. Padahal mungkin artinya sama, bagus. Kausan wae kasih beri besar siang ustaha. Ustaz dengan akhir dari hati besar siang ustaha. Karena menurut kausan akhir dari hati itu nyai biasa. Itu kita mesti maklum berada dan istiadat masing-masing. Di kita orang Sunda mau bertanya telepon dan badai tumaros orang Sunda rengku lentong Jakarta tidak pak lumpang tanya gimana rumahnya Pak Hili bukan Pak Hili tinggalan jelema
sepatunya tertukar. Pak Hili mana Pak? Di mana rumahnya Pak Hili? Pak Hili kayak tertukar. Dianggap ngaran jelema. Nah itu cukup aja numpangnya kita mah tidak perlu rempuh, sopan, rentong. Beda setiap daerah. Nah itu diantaranya. Kemudian Allah Azza wa Jalla suka memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Dunia kadang Allah berikan kepada yang dia cintai, orang mukmin, kadang juga kepada orang yang tidak dia cintai, orang kafir. Wala yu'fidin illa man ahabba, dan tidak Allah memberikan agama kecuali kepada orang yang ia cintai. Paman a'tahuddin faqad ahabbahu, maka siapa yang diberikan agama, perhatian terhadap agama, berarti Allah telah mencintai dirinya. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi orang yang diriku di tangan kekuasaannya, la yaslamu abdun hatta yaslama qalbuhu wa lisanuhu, tidak akan selamat seseorang sampai selamat hati dan lisannya. Wala yu'minu, dan tidak iman hatta ya'mana jaruhu, sampai merasa aman tetangganya, bahwa ikohu dari gangguannya. Qultu ya Rasulullah, wama bahwa ikohu, apa bahwa iknya itu gangguannya itu gosuhu, penipuannya dan kedolimannya. Nah itulah target dari perintah agama, ternyata membuat orang menjadi tenang, tentram, saling menghargai. Berarti bagaimanapun tetap kita harus saling menghargai. Karena Allah demikian membaginya berbeda. Dulu pernah saya sampaikan, jangankan yang kaya, yang miskin pun berjasa. Jangankan pejabat, raja pun sama berpotensi atau berjasa. Nurarempok jongkokik sarwa berjasa, kenal bertemu imam jam joma kesulitan nurarempok joma dapat kina. Yang kikir kopet koret masih berjasa, kenal dengan jaga gudang. Jaga gudang pembagian mah beak dibagi-bagi. Yang tuli juga masih berjasa, apa? Capek punya sahabat tuli mah. Cukup 3 kali panggil dengan suara keras lagi. Nanti ada tugas yang lebih tepat diserahkan yang tulis naon kerjaan bidani jadi keluarga makan mereka. Kemudian yang pemarah hal kaplok itu pun masih ada potensinya. Kata seorang nailan cek abinya mani hal kolok lalu teken baik kenal kena liputan maya sehutan penuh galak. Ternyata ada saja potensinya. Berarti kita harus saling menghargai. Demikianlah Allah membagi akhlak dan membagi rezeki. Kemudian keutamaan silaturahmi, sabda Nabi, inna min ibadillahi ibadan yaghdituhumul anbiya'u wasyuhada'u. Ada di antara hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang para nabi, para pun tertarik dengan mereka. Yang gitu bahasa Arabnya gobito, yang gitu bahasa Sunda kabita. Kabita itu bahasa Arab tadi. Jadi kabita sama gobito, kabita bahasa Arab kabita. Ada orang-orang yang para nabi, para sahabat pun tertarik dengan kedudukan mereka. Para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? La'allana nuhibbuhum, untuk kami bisa mencintai mereka. Qala sabda Nabi, hum qaumun tahabu fillah, mereka ialah kaum yang saling mencintai di jalan Allah. Min gori amwalin wala ansabin, dengan tidak ada hubungan harta, bisnis, dan tidak ada hubungan turunan. Dia saling menyayangi dengan ada ikatan ikhwatul iman, ada ikatan seakidah dan sekeyakinan, bukan karena ada ikatan bisnis
seprofesi atau seturunan, tapi betul-betul karena ikatan agama. Wujuhuhum nurun ala manabir min nurin, wajah-wajahnya penuh cahaya di atas mimbar-mimbar yang penuh cahaya. La yakhufuna idza khafan nas, mereka tidak takut di saat orang-orang lain merasa takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas, mereka tidak bersedih di saat orang-orang bersedih. Itulah yang dihargai oleh Allah, yang ikatan kekeluargaan, persaudaraan karena ikatan batin, sekeyakinan, seagama, seakidah, se-Quran dan Sunnah, itu paling dihargai oleh Allah. Kemudian juga kasihanilah siapa saja yang ada di muka bumi. An Abdillah ibni Amr bin al-As anna Rasulullah SAW qala ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun, mereka yang penuh kasih sayang, yarhamuhumur rahman, pasti akan disayangi oleh Allah, dikasihani Allah yang Maha Penyayang. Irhamu, kasihanilah, sayangilah, man fil ardi, siapa saja yang ada di muka bumi, yarhamkum man fis sama, pasti makhluk-makhluk yang ada di langit akan menyayangi kamu. Nabi menyarankan lebih jauh lagi sebagai target, yaitu mereka yang kuat kasih sayangnya, kepedulian dan perhatian terhadap yang lain, maka Allah akan mengasihani mereka. Kasihanilah siapa saja yang ada di muka bumi, pasti kamu akan dikasihi oleh orang makhluk yang ada di langit. Dan ini tidak terbatas karena batasan agama. Umpamanya ada yang tabrakan, nggak perlu periksa KTP, lihat KTP-nya Muslim bukan, kafir, ansab, senam darah, kafir mah, nggak boleh. Tetap saja harus kita tolong, walau orang kafir sekalipun. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, jadi siapapun hendaklah kita sayangi. Terhadap orang yang kafir, sebetulnya kafir juga ada yang kafir dimi, ada kafir mu'ahad, memang ada kafir harbi. Tidak semua orang kafir harus kita benci, tidak anggap musuh. Ada kafir dimi, kafir yang tidak mengganggu umat Islam. Silahkan dia akan menyatakan kamu berhubungan dengan mereka, berlaku baik dengan mereka, dengan orang-orang kafir yang kafir dimi, yang tidak mengganggu kegiatan umat Islam. Bahkan ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, orang kafir yang mendapatkan suaka politik dari orang Islam. Intan ia minta dilindungi dan dilindungi, itu kafir mu'ahad, berhak mendapatkan perlindungan. Kemudian kecuali kafir harbi yang mereka berusaha untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghancurkan umat Islam, menghancurkan perjuangannya, terus berusaha untuk bagaimana menghancurkan orang Islam, dan itulah kafir harbi. Kemudian itu mengenai kasih sayang. Kemudian ada lagi satu rahmat Allah di dunia dan 99 rahmat Allah di akhirat. Allah membagi, dalam sabda Nabi dinyatakan, inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmatin, sesungguhnya milik Allah 100 rahmat. Kemudian paminha rahmatun yatarohamu minhal khalqu, di antaranya ada satu rahmat
yang dengan rahmat itu saling menyayangi antara makhluk dan makhluk yang lainnya. Wa minha wa biha, dan dengannya tuqtaqul wuhusu, binatang buas pun ada kasih sayang terhadap anaknya. Ala auladiha wa ahwalu tis'atun wa tis'ina ila yaumil qiyamah, dan ada rahmat Allah yang 99 sampai hari kiamat. Jadi Allah membagikan rahmat yang 100 itu dari Allah, satu untuk di dunia, satu untuk semua, yang muslim, yang kafir, binatang buas, siapapun Allah berikan kasih sayang. Itu rahmat yang satu untuk semua, termasuk binatang, sayang terhadap anaknya sendiri. Tinggal rahmat yang 99 itu khusus untuk orang mukmin saja di hari akhir nanti. Kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih di dunia, Ar-Rahim, Maha Pengasih di akhirat. Di dunia juga Allah Ar-Rahman, jangankan yang muslim, yang kedua Allah berikan rezeki. Yang kafir berusaha juga berhasil, tani juga berhasil. Itulah rahmat Allah yang satu. Tinggal yang 99 yang akan Allah berikan khusus untuk orang yang mukmin saja, tidak dibagi-bagikan. Pasti dapat kita bayangkan betapa besarnya rahmat Allah yang 99 untuk minoritas yang mukmin. Satu untuk semua cukup. Ternyata ada konglomerat, ada yang kaya, harta mewah, satu untuk semua cukup. Apalagi 99 untuk golongan yang minoritas, orang yang mukmin dan muttaqin. Berarti betapa besarnya anugerah Allah yang akan memberikan kepada orang-orang mukmin nanti di surga. Nah, dalam ini tentu saja kita harus sekali untuk meraih rahmat yang 99. Kalau dalam teori bisnis, biar yang satu lagi, asal yang 99 untuk dapat kita raih. Tapi kenyataannya kita hanya mengejar, memburu rahmat yang satu, dikejar oleh setiap orang, sementara 19 ditinggalkan. Itu karena tidak segera manusiakan rahmat Allah. Padahal mestinya 99 usahakan untuk dapat kita raih dengan biji mana. Tapi ternyata yang satu diburu oleh semua orang, yang 99 ditinggalkan. Nah, itu kenyataan di kita. Seperti umpamanya saat mau Idul Fitri. Saat Idul Fitri beberapa sebelumnya Maremah. Apalagi kalau Idul Fitri hari Sabtu, hari Jumat banyak yang tidak Jumat. Mengapa? Karena Maremah. Butuh dengan keuntungan dari Maremah. Gimana tuh Maremah? Di Allah, keuntungan kira Ramadan. Tapi mengapa? Saum ente, sholat ente, butuh rahmat Allah 88 ditinggalkan. Yang satu dikejar terus, yang 99 biarkan sampai tidak sholat, sampai tidak saum. Itu hakikatnya sudah siap untuk meninggalkan rahmat yang 99. Buktinya saja, kalau kita melihat pasar, barangkali banyak pasar-pasar yang sudah buka jam 12 malam. Pasar Andir sudah buka jam 12 malam. Pasar Garut juga sama, sudah buka. Bukan hanya 2 kilo, sudah terhitung berjubel. Jam 12, jam sudah banyak yang belanja ke pasar. Coba buka masjid jam 12, dan masuk semuanya. Buka subuh hanya jajar di imam. Imam saya jajar seorang, makmum saya jajar di luar, di pasar merus. Itu indikasi bahwa mereka mengejar rahmat yang satu, meninggalkan rahmat yang 99. Di ayat Al-Quran ditegaskan,
waktu belana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika qala azabi usibu fihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakat walladzina hum bi ayatina yu'minun. Waktu belana dan tetapkanlah bagi kami fi hadhihi dunya, di dunia ini hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat. Sama dengan doa fi dunya hasanah dan fil akhirati hasanah. Maksudnya ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan juga di akhirat. Inna hudna ilaika, kami memberikan petunjuk kepadamu. Qala, ya Allah berfirman, azabi usibu bihi man asya'u, siksaku aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki. Tapi warahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku cukup untuk segala sesuatu. Maksudnya rahmat yang satu. Warahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku cukup untuk segala sesuatu, untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi pasa'at tubuhan akan kami khususkan, tetapkan rahmat itu lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa nanti di hari akhir 99 untuk orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan sadar mengeluarkan zakat, walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka yang iman terhadap ayat-ayat kami, itulah yang akan mendapatkan rahmat yang 99. Mereka yang takwa, yang sadar mengeluarkan zakat, dan iman terhadap ayat-ayat Allah, itulah rahmat yang 99. Berarti silaturahmi itu adalah prinsip dalam ajaran Islam, ajaran yang harus kita pertahankan, karena di antara kita butuh bantuan yang lain. Perkuatlah benang merah silaturahmi di antara kita. Untuk memperkuatnya bisa dengan berbagai cara, bisa dengan hubungan nasab, saindung sabapa, ayat peribahasa, buruk-buruk pepanjati, ada boleh dulu sorangan. Karena kalau mah ayawe lebih banyak dari ada hubungan nasab. Dua, karena ada hubungan bisnis. Karena ada hubungan bisnis, kita saling menyayangi, memperhatikan, karena ada hubungan bisnis. Dua, hubungan seprofesi, sama-sama kerja satu apakah PNS atau apa. Empat, ada hubungan suami istri yang tadinya tempatnya juga jauh, dengan ikatan suami istri timbul saling menyayangi. Yang kelima, ikatan seagama. Berarti akad kami dengan 5 pernikahan. Andai tidak bisa 5, satu saja dengan agama sudah cukup. Apalagi ya seturunan, ya hubungan bisnis, ya seprofesi, wanita tambah agama juga saling kuat. Nah, itulah kuatnya silaturahmi di antara umat Islam, tidak sebatas di antara saudara saja. Seperti sahabat Muhajirin dan Ansor, begitu kuat kasih sayangnya karena ikatan seagama sekeyakinan. Berarti untuk memperkuat silaturahmi, perkuatlah agama, perkuatlah keimanan, yang dengan iman dan amal soleh akan menjadi daya tarik orang lain untuk sayang dan penuh perhatian terhadap kita. Demikianlah sepintas tentang silaturahmi yang biasa saya pikir suka ada istilah silaturahmi. Silaturahmi itu bukan sebatas Idul Fitri saja, tapi selamanya kita harus pertahankan silaturahmi di antara kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.